Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani,
Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andri, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andri, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditutup Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Kelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian,
Fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut.
Namun Supriyani tetap tak mengakui keras, tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali.
Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah lalu ayahnya tidak percaya akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024.
Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuat. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terikol, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti sudut mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Sayastaan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Ada saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.
Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 30. Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal dan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul apa. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober.
Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf. Anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembako TK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar akibat burung. Juru waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Juru waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan. Dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas
4 bernama Nur Aisyah dan Kepala Sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang. Karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan. Mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani, Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Sertanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
karena Supriyani bersikeras tidak diviral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito, Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Atau B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito,
Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipolitik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sanak Polda Sultra. Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo.
Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu, menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024.
Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembako TK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, dan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan dia membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sedang D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito.
Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai terangnya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK rumahnya di Desa Ahuang Guluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani, Andra, pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D kelas 4 bernama Nur Aisyah dan Kepala Sekolah SDN 4 Baito bernama Sana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024.
N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Dan anaknya D, jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar. Bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan,
Mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama Guru Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara F dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Sana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu.
N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali.
Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata
karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di kan. Kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober.
Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu.
Dia sebutkan beberapa nama. "Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran," ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani, Andra Darmawan, mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D. Jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu, menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu, guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, "Saya mau minta maaf tapi saya tidak salah," kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus
guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung,
namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil Dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis.
N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sona Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sona Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya. Akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Sana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban.
Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, ya kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Sana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung.
Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan,
Anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani Surunudin mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga aniaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali.
Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombespol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi subkorban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober.
Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran.
ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus
guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 2 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya.
Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, Sana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut.
N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal pos korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali.
Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum guru. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama oleh penyidik. Sertanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Oktober 2024.
N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejak kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang. X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikatakan kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan
ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Setanya anak saya dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sona Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Setanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sona Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2000. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda. Saya kaget ada videonya seperti itu. Karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah lalu ayahnya tidak percaya akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Sana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa,
yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabat. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober
menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo.
Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan,
Mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriani kepada Polsek Baito. Supriani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriani datang ke Polsek Baito sendirian.
Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tertulis saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sona Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sona Ali.
Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu diketahui kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata
karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, karena Supriyani bersikeras dan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul paman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober.
Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu.
Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban.
Supriyani 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar. Yang mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sona Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sona Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D.
3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo.
yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya.
Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. Menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024.
Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito.
Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan anak dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024.
Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober. Guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah
seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasat Pol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan,
Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah.
Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024.
N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya, Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan dihadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan berbeda. Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andri, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andri fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas
4 bernama Nur Aisyah dan Kepala Sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani
ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ,
ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim.
Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi,
harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo.
Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada yang berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin
Dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu, menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu.
Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain karena adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena
karena dipaksa oleh penyidik. Saya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, "Saya mau minta maaf tapi saya tidak salah," kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh-Sholeh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Sana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sona Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sona Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh-Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober
menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara N dan D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D.
3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo.
Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu, menurut Andre, fakta bahwa dia sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin,
mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak. Beda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan N. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan Kepala Sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian.
Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis.
Sementara itu, guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober. Menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani, Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Sana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombespol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani, ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya
dan D mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan teman Kakang Sapa. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, ada ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Guluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober
menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo.
Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas 4 bernama Nur Aisyah dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengaku pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan,
Mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Guluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan kekap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di berbeda, bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa supersa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito. Setelah saat itu, Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan,
anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani, Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali.
Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober.
Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian ungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasat Pol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu.
Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anak dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus
guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dak pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya.
Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu. Karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andri, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andri fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut.
N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka 21 Oktober 2024. Ia sempat di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun, hasil visum terhadapnya justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga buat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata
karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, "Saya mau minta maaf tapi saya tidak salah," kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andri, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andri fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Sana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombespol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang, sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 4. Ia sempat di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan Wibowo Hashim, pun hasil terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honor sebelumnya membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani
ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ,
ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan ke Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah.
Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024.
N adalah sosok yang melaporkan Guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh Guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andri, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin
Dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu, menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh-Sholeh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu.
Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombespol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali.
Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak
tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsole mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran.
ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya
dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada yang berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh-Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo.
Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito.
Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah,
dan Kepala Sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak
memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu,
Karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriani, Andra Darmawan, mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriani kepada Polsek Baito. Supriani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah.
Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024.
N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andri. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin
Dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu, menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu.
Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata
karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober. Menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Sana Ali.
Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Sana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Sana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa,
yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D.
3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo.
Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan,
Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat di Tembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek.
Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah
Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, Yang Mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama, saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin
Dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu, menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu.
Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya, dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran, ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya, berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre, fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar, yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Mohsoleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul Guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh Ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di kelas 1B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu, saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024. Istri Aibda Wibowo berinisial N menjadi saksi dalam sidang keempat kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Oktober 2024. N adalah sosok yang melaporkan guru Supriyani kepada Polsek Baito. Supriyani dituding melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo. Dalam persidangan itu, N mengaku awalnya tidak ingin melaporkan Supriyani kepada polisi. N mengaku ke Polsek untuk meminta arahan dari Kapolsek. Kapolsek pun menyarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Supriyani kemudian mendatangi Polsek Baito setelah dihubungi pihak kepolisian. Saat itu Supriyani datang ke Polsek Baito sendirian. Menurut ibu korban, polisi sempat meminta Supriyani mengingat aksinya tersebut. Namun Supriyani tetap tak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Karena Supriyani bersikeras tidak mengakui perbuatannya, N memutuskan melaporkan Supriyani kepada Polsek Baito. Dalam persidangan itu juga, N mengungkap anaknya menjadi korban kekerasan oleh Supriyani karena belum selesai menulis. N mengaku putranya menangis saat menceritakan kejadian tersebut. N menerangkan anaknya mengaku dipukul oleh guru Supriyani menggunakan sapu. N menyebut penganiayaan itu disaksikan oleh sejumlah rekan korban. Ia kemudian mendatangi kediaman satu di antara teman anaknya untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus di Konawe Selatan ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
Sempat dilakukan beberapa kali mediasi, tetap tak ditemui titik terang sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka Senin 21 Oktober 2024. Ia sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, tetapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada Selasa 22 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo. Baru-baru ini terungkap anak polisi ini mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya kasus guru honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasarkan hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukuli. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kata wali kelas 1B, LI, yakni kelas telah kosong di jam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan mengatakan ada keterangan berbeda antara NF dan anaknya D jika NF mengatakan setelah dibujuk baru D menyebut dipukul guru Supriyani. Namun menurut Andre, D baru mengaku usai 3 kali dimarahi. Ini perlu dikonfirmasi juga karena keterangan anaknya D kemarin dia dimarahi 3 kali dulu baru mengaku. Berarti tidak ada ya berbeda dengan keterangan D, kata kuasa hukum. Selain itu menurut Andre fakta bahwa D sempat mengaku jatuh di sawah. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengaku jatuh di sawah, lalu ayahnya tidak percaya, akhirnya didesak dan dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk menanggapi pernyataan FN. Supriyani membantah seluruh pernyataan FN dan mengaku tak memukul korban. Semua keterangannya tidak benar yang mulia, ucap Supriyani. Kesaksian NF dan D serta suatu saksi anak yang tak disebutkan itu dibantah 3 saksi, yakni wali kelas D Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Shana Ali. Lilis pun mengatakan pada hari kejadian Supriyani mengajar di B dan sempat ke ruangan guru sekitar 5 menit. Tak ada laporan pemukulan itu. Saat itu saya tidak mendengar atau terima laporan ada anak didik saya dipukul, kata Lilis. Sementara itu guru Nur Aisyah mengungkap bahwa anaknya sekelas dengan D dan anaknya mengatakan tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dijawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu karena mereka sedang belajar, kata Nur Aisyah. Sedangkan Shana Ali menyatakan keyakinan bahwa Supriyani tidak bersalah terkait permintaan maaf itu semata karena dipaksa oleh penyidik. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana, dia jawab, saya mau minta maaf tapi saya tidak salah, kata Shana Ali. Terkait dengan hal ini, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Moh Soleh mengatakan 6 personel yang dipanggil terdiri dari 3 personel Polsek Baito, 3 personel Polres Konawe Selatan, sementara masih pendalaman, ucapnya Selasa 29 Oktober 2024.
Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kesaksian istri Aibda Hashim beda dengan keterangan anaknya D. 3 saksi Supriyani ungkap kebohongan. Sidang keempat kasus Guru Supriyani PN di Baito Konawe Selatan pada Kamis 30 Oktober menghadirkan istri Aibda Wibowo Hashim, ibu dari siswa yang diduga dianiaya Guru Supriyani. FN mengaku menjadi orang pertama yang melihat luka lebam di paha anaknya dan dia mengaku dipukul Supriyani karena belum selesai menulis dan disaksikan temannya. NF mengatakan teman korban juga mengaku dia dipukul pakai gagang sapu. Dia sebutkan beberapa nama. Saya datang ke rumah salah satu teman anak saya untuk memastikan kebenaran. Ujarnya dikutip Kamis 31 Oktober. Namun, pengacara Supriyani Andra Darmawan